Halo guys, sebelum menuju ke dalam alur ceritanya ada baiknya like, komen dan subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Dan yang ingin neraktirin Mimin Kopi, linknya di deskripsi ya guys, terima kasih. Di cerita sebelumnya Chu Tiansu melatih teknik Taiji dengan melawan kedua pelayannya dan dia mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah. Sehingga membuat Qi Yu dan Dong Yu sangatlah kagum melihat tuan mudanya dapat menciptakan teknik tingkat tinggi. Mereka juga merasa jika tuan mudanya telah berubah drastis setelah kebangkitannya. Lalu Chu Tiansu memanggil mereka berdua untuk berlatih bersamanya. Yang membuat mereka berdua sangatlah bersemangat. Setelah seharian berlatih Taiji dan penyerapan kekuatan spirit. Tahap kultivasi Chu Tiansu saat ini telah mencapai tahap ketiga praktisi spirit. Bahkan kultivasi Qi Yu dan Dong Yu juga telah meningkat ke tahap ketiga body tempering. Tak terasa hari kini telah berganti malam. Setelah selesai berlatih Qi Yu bertanya kepada tuan mudanya. Apa yang harus mereka lakukan dengan tubuh Murong Sue? Karena beberapa hari ini pelayan istana menanyakan keberadaannya. Jika terlalu lama menyembunyikannya dia takut akan segera ketahuan. Karena tidak mungkin untuk membawa tubuh Murong Sue keluar dari istana. Chu Tiansu meminta mereka untuk menguburnya di sekitar tempat itu lebih dulu. Dan dia akan memikirkan solusi lebih lanjut. Dan mereka berdua pun segera menjalankan perintahnya. Namun Chu Tiansu lebih dulu menghentikan mereka, karena dia akan melihat apakah mata-mata dari Tuan Putri mengawasi mereka. Setelah mengawasi seluruh tempat itu menggunakan penglihatan X-ray-nya, Chu Tiansu merasa cukup terkejut ketika melihat ada beberapa asasin yang mengendap-ngendap di sekitar tempat itu. Sehingga membuatnya berpikir bahwa semua asasin itu dikirim oleh ibu tirinya untuk menghabisinya. Namun ketika melihat para asasin itu malah mengarah ke kediaman Tuan Putri. Chu Tiansu menyadari jika ada orang yang ingin menghabisi Tuan Putri. Lalu Chu Tiansu segera berlari dan berkata kepada pelayannya agar tetap di sana karena ada sekelompok asasin di sekitar tempat itu. Yang membuat Dong Yu merasa cukup terkejut dan berkata akan membantu tuan mudanya. Namun Chu Tiansu tetap memaksa agar mereka tetap berada di sana. Dan dia meminta agar mereka menunggunya kembali. Sembari berlari ke arah kediaman Tuan Putri. Chu Tiansu berpikir bahwa dia tidak boleh terjadi apa-apa dengan Putri. Karena jika Tuan Putri meninggal, pasti dia juga tidak akan selamat. Melihat keadaan para asasin itu, Chu Tiansu berpikir bahwa para asasin pernah mencoba untuk melakukannya dan dia juga mengira pasti ada seorang pengkhianat di dalam istana. Jadi dia harus melakukan berbagai cara agar rencana mereka tidak berhasil. Setibanya di atas atap, Chu Tiansu berteriak dengan keras memanggil penjaga dan meminta Tuan Putri untuk bersembunyi karena ada beberapa asasin yang berniat menghabisinya. Mendengar teriakan itu, semua asasin yang telah bersiap sangatlah terkejut. Beralih di kediaman Tuan Putri, terlihat saat ini Tuan Putri Jirunsin sedang santai membaca buku di ruangannya. Di saat bersamaan dia dikejutkan dengan penjaganya yang memberi laporan bahwa para asasin telah menyusup. Tapi Chu Tiansu telah berhasil mengalihkan perhatian mereka. Mendengar hal itu Tuan Putri segera meminta penjaganya yang bernama Liu Yan untuk membantu Chu Tiansu. Namun Liu Yan berkata bahwa dia perintahkan Kaisar hanya untuk melindunginya. Namun Tuan Putri tetap memaksanya untuk pergi, karena Chu Tiansu masih harus melakukan sebuah pertarungan. Jadi tidak boleh ada yang mengganggunya, dan Liu Yan pun hanya bisa menjalankan perintah dari Tuan Putri. Sebelum kepergiannya, Liu Yan telah mengumpulkan banyak sekali penjaga untuk melindungi Tuan Putri di sekitar ruangannya. Beralih di tempat lain, para asasin yang tadinya akan menyelinap. Kini mereka mengambil langkah mundur karena situasinya sangat tidak memungkinkan. Dan saat ini Chu Tiansu mencoba untuk melarikan diri karena sekumpulan asasin itu telah menyadari keberadaannya. Menurutnya kultivasi para asasin itu telah berada di tahap ke-6 body tempering. Dan untuk pemimpinannya telah berada di tahap ke-8 body tempering. Oleh karena itu Chu Tiansu berniat untuk bersembunyi dan menunggu penjaga istana. Namun jarak sekumpulan asasin itu semakin dekat dengannya. Dan untuk saat ini hanya ada satu cara di kepalanya agar dapat mengulur waktu di kondisinya saat ini. Mendengar ada sebuah suara di belakang mereka, semua asasin itu langsung menyadarinya. Dan di saat bersamaan mereka dikejutkan dengan Chu Tiansu yang berkata, "Siapa yang menyuruh kalian berbuat semau kalian? Apa kalian sadar? Jika bukan karena aku, kalian semua pasti telah meninggal." Mendengar hal itu salah satu asasin langsung mengacungkan pedangnya.
Namun dia segera ditahan oleh pemimpinnya karena dia mengira itu adalah jebakan. Dan pemimpin asasin itu berkata, "Mendengar suaramu. Teriakan keras barusan, pasti kau yang telah melakukannya. Berani sekali kau muncul di hadapan kami." Sembari menunjuk para asasin itu, Chu Tianshu berkata, "Kalian sungguh tidak berguna. Aku mencoba untuk menyelamatkan kalian. Apa kalian tidak sadar jika hampir mengacaukan rencana yang telah Tuan buat?" Mendengar kata Tuan, pemimpin dari asasin itu bertanya apakah dia juga sedang menjalankan perintah dari Tuan mereka. Lalu Chu Tianshu mengatakan bahwa semua ini telah direncanakan. Dan para penjaga istana telah menunggu mereka masuk ke dalam perangkap. Setelah mendengar perkataan Chu Tianshu, sekumpulan asasin itu mulai mempertanyakan kebenaran informasi yang telah mereka jalankan. Di sisi Chu Tianshu bergumam bahwa dalam hal membohongi dia sangatlah dapat diandalkan. Lalu pemimpin asasin itu bertanya berasal dari cabang manakah dia. Dan pemimpin itu juga mengatakan mereka berasal dari cabang infiltrasi. Meskipun tidak pernah mendengarnya, Chu Tianshu memuji cabang dari kelompok asasin itu. Dan Chu Tianshu dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia berasal dari cabang builder. Yang seketika itu juga membuat semua asasin merasa sangatlah terkejut. Namun Chu Tianshu malah tetap memaksakan argumennya. Dan mengatakan jika mereka terlalu rendahan hingga tidak mengetahui cabangnya. Sembari menyiapkan senjatanya, dengan penuh intimidasi pemimpin asasin itu berkata, "Cabang infiltrasi adalah sebuah kebohongan, dan sekarang aku mengetahui jika semua yang kau katakan juga sebuah kebohongan belaka." Tanpa menunggunya lebih lama lagi, sekelompok asasin itu segera bergerak dengan cepat untuk menghabisi Chu Tianshu. Sehingga membuat Chu Tianshu sangatlah terkejut sekaligus cukup ketakutan di saat asasin itu telah berada tepat di hadapannya. Namun sebelum asasin itu menebaskan pedangnya, ada seseorang yang berdiri di atas pedangnya. Hingga membuat asasin itu sangatlah terkejut, dan ternyata seseorang itu adalah Liu Yan yang meminta maaf kepada Chu Tianshu karena telah datang terlambat. Dan dengan sorot mata yang tajam, Liu Yan mengintimidasi semua asasin itu dengan berkata, "Kalian semua harus binasa di tanganku," karena melihat aura yang begitu kuat dari Liu Yan. Dan mereka juga tidak memiliki informasi tentangnya. Pemimpin asasin itu meminta semua anggotanya untuk mengambil langkah mundur. Namun Liu Yan tak membiarkannya begitu saja, dan dengan sorot mata yang tajam Liu Yan menyiapkan pedangnya. Dan hanya dalam sekejap semua asasin yang mencoba untuk melarikan diri langsung binasa seketika dengan sekali tebasan dari pedang Liu Yan. Sehingga membuat Chu Tianshu merasa sangat takjub karena menurutnya gerakan Liu Yan terlalu kuat. Bahkan hanya dalam sekejap dia telah berhasil mengalahkan 5 orang yang setara dengan Murong Sui. Setelah melihat kejadian itu pandangan Chu Tianshu mulai terbuka. Kini dia mengetahui jika di dunia luar tahap ke-6 body tempering tidak ada apa-apanya. Kemudian Liu Yan segera mendekati salah satu asasin yang masih selamat sembari menanyakan siapa yang telah memerintahkan mereka. Namun asasin itu malah menenggak pil racun yang telah dia siapkan di dalam mulutnya. Yang membuat Liu Yan sangatlah terkejut dan meminta asasin itu untuk memuntahkannya. Namun asasin itu lebih dulu menghembuskan nafasnya sebelum Liu Yan berhasil menahannya. Yang membuat Liu Yan merasa sangat kesal dan melampiaskannya dengan menendang tubuh dari asasin itu. Setelah semua itu Chu Tianshu berkata kepada Liu Yan bahwa ada seseorang yang telah menyiapkan semua asasin itu untuk menghabisi Tuan Putri. Jadi dia memintanya untuk menginvestigasi kejadian itu lebih lanjut. Dan Liu Yan pun menerima perintah itu. Sembari berjalan pergi Liu Yan bergumam, "Aku pernah mendengar bahwa Chu Tianshu adalah seorang sampah yang tidak berguna. Tapi setelah melihatnya sekarang, sepertinya rumor yang kudengar pasti salah." Melihat jasad dari para asasin itu, Chu Tianshu menemukan sebuah cara untuk menangani tubuh dari Murong Sui. Keesokan paginya, di dalam ruangan utama dari istana Tuan Putri, terdengar suara dari Murong Jiangyu yang sedang menangisi tubuh dari Murong Sui. Dengan dipenuhi amarah, Murong Jiangyu meminta Chu Tianshu untuk memberitahunya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kenapa Murong Sui bisa menjadi seperti ini? Dengan raut wajah yang sedih Chu Tianshu menjelaskan bahwa tadi malam ada sekelompok asasin yang menyelinap. Dan untuk menyelamatkannya Murong Sui malah tertangkap oleh para asasin itu. Sehingga asasin itu membuatnya seperti itu untuk menghilangkan jejaknya. Chu Tianshu juga berkata bahwa semua asasin itu juga telah dihabisi hingga dendam dari Murong Sui sudah terbalaskan. Jadi lebih baik mereka segera menguburkan tubuh dari Murong Sui.
Sembari membawa pergi tubuh dari Murong Sue, Murong Jiangyu bergumam. Bagaimana mungkin Murong Sue melindungimu? Aku dan dia sama-sama tidak sabar menunggumu meninggal. Karena sekarang aku tidak memiliki bukti apapun, Chu Tianshu jangan pikir aku akan membiarkan masalah ini begitu saja. Melihat kejadian di hadapannya Tuan Putri Ji Runxin berkata, hubungan dari keluarga Chu memang sangatlah menarik. Lalu Liu Yan berkata, Tuan Putri untung saja Chu Tianshu dapat menahan para asasin itu dan memberikanku waktu untuk menyelamatkannya. Tapi aku tidak mengetahui apa yang telah terjadi dengan Murong Sue, dan aku juga menyadari jika ada mata-mata yang membocorkan informasi istana kepada para asasin itu. Tapi kami belum mengetahui siapa pelaku di balik semua kejadian ini. Dengan sorot mata yang tajam Tuan Putri berkata, sekarang Chu Tianshu adalah hal yang paling penting bagiku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya dalam menyiapkan diri untuk pertarungannya. Beralih di kediaman Chu Tianshu terdengar suara Liu Yan yang mengatakan bahwa dia diperintah Tuan Putri untuk ditinggal di tempat itu. Agar dia dapat melindungi Chu Tianshu dari orang-orang yang ingin menyerangnya. Dan Tuan Putri juga memberikan beberapa peti yang berisikan harta karun langka untuk membantu Chu Tianshu dalam berkultivasi. Melihat harta karun di dalam peti, Chu Tianshu merasa Tuan Putri sangat berlebihan. Meskipun harta karun itu sangatlah langka, tapi sangat disayangkan semua itu tidak berguna untuknya. Lalu Liu Yan menanggapinya dengan berkata, karena Tuan Chu Tianshu telah mengetahui betapa berharganya harta karun itu. Anda pasti mengerti betapa Tuan Putri ingin Anda memenangkan pertarungannya. Tapi apakah Tuan Chu Tianshu tetap ingin mengabaikannya? Dan Chu Tianshu berkata bahwa dia akan tetap menghargai Tuan Putri dengan memberikan semua harta karun itu kepada pelayannya agar mereka dapat meningkatkan kultivasinya. Melihat semua harta karun itu, Qiuyu dan Dongyu merasa tidak pantas menerimanya. Apalagi semua harta karun itu secara khusus disiapkan Tuan Putri untuk Tuan mudanya. Lalu Chu Tianshu bertanya apakah dia berhak menggunakan harta karun itu sesukanya. Dan Liu Yan berkata bahwa Tuan Chu Tianshu berhak menggunakan semua harta itu. Karena Tuan Putri telah memberikannya. Setelah itu Chu Tianshu pergi dengan membawa semua harta karun itu. Dan dia meminta Liu Yan menganggap tempat itu seperti rumahnya sendiri. Lalu dia meminta Qiuyu dan Dongyu untuk ikut bersamanya karena dia akan membantu mereka berkultivasi. Sembari menatap kepergian Chu Tianshu, Liu Yan bergumam. Dia bahkan tidak menghargai semua harta tingkat tinggi itu. Lalu bagaimana caranya meningkatkan kultivasinya? Tuan Putri telah berusaha keras untuknya. Aku harap Tuan Putri tidak memilih orang yang salah. Kemudian kini beralih di sebuah kolam yang cukup besar dan Chu Tianshu telah memasukkan sebagian dari harta karun ke dalam kolam itu. Lalu Qiuyu dan Dongyu bertanya bagaimana mereka akan berkultivasi. Namun Chu Tianshu hanya bergumam di dalam benaknya sendiri. Dengan memikirkan beberapa hal kotor yang membuat wajahnya mulai menjadi merah. Meskipun begitu Qiuyu dan Dongyu paham jika tuan mudanya ingin mereka berdua melepaskan pakaiannya. Tapi tetap saja Chu Tianshu tidak mengatakan niatnya dan hanya berdebat dengan pikirannya sendiri. Melihat tuan mudanya kebingungan, Qiuyu mengatakan bahwa nasib mereka berada di tangan tuan mudanya. Jadi sebaiknya mereka tidak mempersulitnya lagi, dan mereka berdua pun segera membuka pakaiannya untuk menunjukkan kepada tuan mudanya bahwa mereka berdua sangat mempercayainya. Namun terlihat Chu Tianshu yang wajahnya telah sepenuhnya menjadi merah. Sama sekali tidak berani untuk menoleh kepada mereka berdua. Lalu Qiuyu dan Dongyu segera memasuki kolam yang telah dipersiapkan oleh Chu Tianshu. Setelah berada di dalam kolam mereka berdua bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dengan dipenuhi rasa malu Chu Tianshu meminta mereka berdua untuk menutup mata dan merasakan energinya lalu mengalirkannya ke meridian mereka. Setelah 2 jam mereka berdua berkultivasi, Qiuyu dan Dongyu telah berhasil menerobos ke tahap ketiga body tempering. Bahkan hal itu juga membuat Chu Tianshu mendapatkan keberuntungan. Yang membuat sistem memberikan selamat karena telah berhasil menerobos ke tahap keempat praktisi spirit. Dan teknik Taiji Chuan telah meningkat ke level ilahi. Kemudian dijelaskan kultivasi dibagi menjadi kultivasi seni bela diri dan kultivasi spirit. Kultivasi seni bela diri yang disebut bentuk evolusi. Sebelum mencapai bentuk evolusi, level kultivasi tertinggi adalah tahap ke-9 body tempering. Dan setelah mencapai bentuk evolusi, umur mereka akan diperpanjang dan memasuki alam yang mirip dengan kultivasi spirit. Sedangkan kultivasi spirit dibagi menjadi praktisi spirit.
Ahli Spirit, Master Spirit, dan Grandmaster Spirit. Dengan 9 tahap setiap levelnya, kultivasi spirit memerlukan benih spirit langka membangkitkannya. Sehingga hanya sedikit yang menjadi kultivator spirit. Saat tahap kultivasi spirit dan kultivasi seni bela diri sama, mereka akan dibedakan oleh kekuatan fisik, tapi saat kultivator spirit telah mencapai master spirit, tahap ke-9 body tempering bahkan bukan tandingannya. Dengan kultivasiku yang berada di tahap ke-4 praktisi spirit dan dengan teknik tingkat dewaku, seharusnya aku bisa melawan Pangeran Hubuhui dengan sedikit tipuan. Namun sistem memperingatkannya agar lebih bekerja keras jika tidak ingin kehilangan istrinya. Mendengar hal itu Chu Tiansu segera meminta Qiuyu dan Dongyu untuk mengakhiri latihannya untuk hari ini. Setelah itu Chu Tiansu bergegas tidur karena menurutnya cara terbaik untuk berkultivasi adalah dengan tidur selama mungkin. Tak terasa 1 hari telah terlewati dengan begitu cepat. Setelah terbangun dari tidurnya, Chu Tiansu merasa sangat senang karena kultivasinya meningkat dengan sangat pesat. Lalu dia segera keluar dari ruangannya dengan penuh kebahagiaan karena dengan tidak adanya Murong Sue, dia dapat tidur dengan sangat pulas. Namun dia dikejutkan dengan kedatangan Liu Yan yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu Liu Yan memberitahu Chu Tiansu bahwa dia diundang perjamuan makan oleh Tuan Putri. Dan Chu Tiansu memperingatkan Liu Yan agar lain kali tidak berdiri di depan pintu karena dapat membuat jantungnya terlepas karena terkejut. Sembari menatap kepergian Chu Tiansu, Liu Yan bergumam. Selain makan, dia hanya terus tidur. Jika dia terus seperti ini, bagaimana bisa dia mengalahkan Hubuhui? Kemudian kini berpindah di ruangan Tuan Putri, di mana Tuan Putri telah menyiapkan berbagai makanan favorit Chu Tiansu. Namun Chu Tiansu hanya terdiam melihat sikap Tuan Putri kepadanya. Sehingga membuat Tuan Putri bertanya apakah ada yang aneh dengan wajahnya. Dan Chu Tiansu menjawab bahwa dia tidak terbiasa dengan sikap dari Tuan Putri yang seperti itu. Dengan ekspresi serius Tuan Putri bertanya apakah dengan sikap baiknya saat ini, Chu Tiansu yakin dapat mengalahkan Tuan Putri. Menurut Chu Tiansu, meskipun dia tidak bisa mengalahkan Pangeran Hubuhui, Pangeran juga tidak akan pernah bisa mengalahkannya sehingga dia akan membuat pertandingan itu menjadi seri. Di dalam benaknya Chu Tiansu mengandalkan teknik Taiji dan ilusi miliknya. Lalu Tuan Putri memperingatkan Chu Tiansu bahwa Pangeran Hubuhui merupakan kultivator nomor 1 di kerajaan Beiyou dan tak pernah terkalahkan. Dengan keadaanmu saat ini, bagaimana bisa kau percaya diri dapat mengalahkan seseorang di tahap ke-7 body tempering? Namun Chu Tiansu malah menantang Tuan Putri untuk bertaruh. Jika dia menang Tuan Putri akan memanggilnya sebagai suami. Dan dia diizinkan selamanya tinggal di istana Tuan Putri. Menanggapi hal itu dengan ekspresi menggemaskan Tuan Putri menyetujui tantangan yang diberikan oleh Chu Tiansu. Yang membuat Chu Tiansu sangatlah terkejut karena dia tidak menyangka jika Tuan Putri akan menyetujuinya. Setelah hening untuk beberapa saat, Tuan Putri meminta Chu Tiansu untuk segera menghabiskan makanannya dan melanjutkan kultivasinya. Dengan sedikit rasa malu Chu Tiansu mengiyakan permintaan dari Tuan Putri. Kemudian kini berpindah ke dalam kediaman keluarga Li. Terdengar ada seorang pelayan yang mengatakan kepada Li Xuancheng bahwa kabar pertarungan Chu Tiansu dan Pangeran Hubuhui telah menyebar. Dan semua orang berkata jika Chu Tiansu tidak memiliki kesempatan untuk memenangkannya. Namun Li Xuancheng malah merasa sangat kesal karena dia tidak ingin Chu Tiansu dikalahkan oleh siapapun sebelum dia mengalahkannya. Lalu dia meminta pelayannya untuk pergi dan tidak mengganggunya dalam bekerja. Melihat keseriusan Li Xuancheng, kedua pelayan itu merasa sangat senang dan menganggap tuan mudanya telah berubah. Dan pelayan itu meminta izin untuk melihat apa yang sedang dikerjakan oleh tuan mudanya. Setelah melihat isi dari kertas itu, kedua pelayan itu sangatlah terkejut. Karena kertas itu berisi tentang cara untuk menggagalkan pertarungan antara Chu Tiansu dan Pangeran Hubuhui. Dan dengan sangat marah Li Xuancheng berteriak tidak ada yang boleh mengalah Chu Tiansu sebelum dia mengalahkannya. Kemudian kini berpindah di kediaman keluarga Chu. Terlihat ada seorang penjaga yang memberikan laporan tentang keadaan Chu Tiansu saat ini kepada Murong Sue. Dan Murong Sue pun merasa sangat senang karena pertarungan antara Chu Tiansu dan Pangeran Hubuhui akan lebih menguntungkannya. Dan dia tidak perlu mengambil tindakan dengan tangannya sendiri. Tak terasa setengah bulan telah terlewati dengan begitu cepat. Dan hari ini adalah hari di mana pertarungan antara Chu Tiansu dan Pangeran Hubuhui akan dilaksanakan. Melihat Tuan Putri yang tidak tenang,
Chu Tiansu menghibur Tuan Putri dengan berkata bahwa mereka hari ini akan diuntungkan. Ketika menyadari aura yang dikeluarkan oleh Chu Tiansu, Tuan Putri merasa cukup terkejut karena seperti ada aura aneh yang menyelimuti tubuh Chu Tiansu. Tapi aura itu langsung menghilang, dan dengan dipenuhi kepercayaan diri yang tinggi, Chu Tiansu segera mengajak Tuan Putri untuk pergi ke arena yang telah ditentukan. Kemudian berpindah di tempat sekitaran arena yang telah banyak kerumunan orang yang akan menyaksikan jalannya pertarungan. Dari arah lain terlihat Pangeran Hubuhui beserta masternya telah sampai di tempat itu. Lalu master itu memperingatkan Pangeran Hubuhui untuk tidak meremehkan lawannya. Dan Pangeran Hubuhui berkata bahwa dia akan mengingat pesan dari masternya. Untuk sampai ke arena dia berpikir harus melewati kerumunan orang itu terlebih dahulu. Di dalam kerumunan itu terlihat Li Xuancheng yang membuka taruhan dengan merendahkan Pangeran Hubuhui. Yang membuat master yang sedang bersama Pangeran Hubuhui merasa cukup kesal dan berniat untuk menyingkirkannya. Namun Pangeran Hubuhui lebih dulu menghentikannya. Karena dia mengenal orang itu yang merupakan anak dari Perdana Menteri Kerajaan Qin Barat. Melihat kehadiran Pangeran Hubuhui, Li Xuancheng hanya menatapnya sembari tersenyum tipis. Lalu Pangeran Hubuhui berkata, 3 tahun yang lalu saat kau datang ke Beiyo bersama ayahmu dalam konferensi. Kau menantangku untuk berduel di atas arena, meskipun aku dapat mengalahkanmu hanya dengan 1/10 kekuatanmu. Melihat wajahmu yang menolak kalah sangatlah membekas dalam pikiranku. Mendengar hal itu Li Xuancheng hanya terdiam, lalu Pangeran Hubuhui bertanya apa yang kau inginkan hingga membuat keributan sebesar ini. Dan Li Xuancheng menjawabnya dengan berkata, ada kesempatan besar di tempat ini. Sekarang semua orang bertaruh untuk kemenanganmu, dan tidak ada yang bertaruh untuk Chu Tiansu. Jadi aku akan menjadi orang pertama yang bertaruh untuk kemenangan Chu Tiansu. Di saat bersamaan ada seorang prajurit yang mengabarkan kepada Pangeran Hubuhui jika mereka terus di tempat itu. Mereka akan terlambat dan hal itu akan dianggap sebagai kekalahannya. Setelah mengetahui alasan sebenarnya Li Xuancheng menghalanginya. Pangeran Hubuhui merasa sangat kesal karenanya, sembari tersenyum tipis dan mengeluarkan auranya yang sangat mengerikan. Pangeran Hubuhui berkata, apa kau ingin menjebakku? Karena hubungan baik kedua kerajaan kita, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Tapi aku akan lebih dulu membuka pandanganmu tentang siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Ketika melihat tuan mudanya diperlakukan dengan buruk, kedua pelayan Li Xuancheng mencoba untuk menyelamatkannya. Namun Pangeran Hubuhui berkata bahwa dia akan segera melepaskannya. Tapi dia perlu membersihkan kerumunan itu lebih dulu. Dan di saat itu juga Pangeran Hubuhui menghantamkan tubuh Li Xuancheng ke tanah dengan sangat keras. Sehingga menimbulkan ledakan yang sangat besar di sekitar tempat itu. Bahkan membuat semua orang menyingkir dari jalan yang akan Pangeran Hubuhui lalui. Melihat kekuatan dari pangeran, master itu memuji Pangeran Hubuhui karena telah berhasil meningkatkan lagi kekuatannya. Dan Pangeran Hubuhui meminta masternya bertaruh penuh untuknya. Setelah itu mereka pun berlalu pergi meninggalkan Li Xuancheng yang telah tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Kemudian kini berpindah di arena yang akan digunakan untuk pertarungan. Ada sebuah pengumuman bahwa pertarungan ini dilaksanakan berdasarkan dekret Kaisar dan hanya sebagai pertarungan persahabatan antara kedua kerajaan. Oleh karena itu bagi kedua peserta pertarungan tidak diizinkan untuk melakukan serangan fatal. Terlihat Pangeran Hubuhui beserta masternya telah berada di sana. Namun mereka sangat dibuat terkejut setelah mendengar pengumuman bahwa pertarungan itu tidak akan menentukan pernikahan bagi Tuan Putri Jirunsin. Dan jika pangeran menang dia diizinkan memilih wanita cantik lainnya dari kerajaan dan menjadikannya sebagai istri. Mendengar pengumuman itu master dari pangeran berkata bahwa hal itu bukanlah yang telah mereka sepakati sebelumnya. Menanggali hal itu Pangeran Hubuhui berkata, pantas saja Kaisar mengubah pertarungan ini. Dia tidak ingin aku mendapatkan Tuan Putri, dan dia lebih memilih Chu Tiansu sehingga membuatnya melindungi Chu Tiansu dengan peraturannya. Meskipun begitu master dari pangeran mengatakan jika mereka tidak dapat berbuat apapun karena mereka tidak mungkin mengacaukan perdamaian di antara kedua kerajaan. Dan dengan tersenyum bengis Pangeran Hubuhui berpikir bahwa dia hanya perlu menghabisi Chu Tiansu dan membiarkan Tuan Putri untuk tetap menikah dengannya. Di sisi lain terlihat Chu Tiansu yang merasa bahwa Kaisar mencoba untuk melindunginya dengan peraturannya. Tapi dia juga tidak percaya jika aku dapat mengalahkan Pangeran Hubuhui.
Di saat bersamaan dia kejutkan dengan kedatangan Li Xuancheng yang mengatakan jika teknik berseker yang dimiliki oleh Pangeran Hu Buhui dapat meningkatkan kultivasinya menjadi tahap ke-7 body tempering. Ketika melihat wajah Li Xuancheng yang dipenuhi dengan perban, dia hanya bisa menahan tawanya, lalu Chu Tiansu bertanya dengan penasaran apakah Li Xuancheng telah dihajar oleh Pangeran Hu Buhui. Namun Li Xuancheng malah merasa malu untuk mengakuinya. Lalu Li Xuancheng berkata bahwa dia telah mengorbankan dirinya untuk melihat kemampuan Pangeran Hu Buhui. Jadi dia meminta Chu Tiansu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan jika sudah tidak mampu untuk lawannya lebih baik mundur. Karena dia tidak boleh dikalahkan oleh orang lain sebelum dia mengalahkannya, teriak Li Xuancheng sembari berjalan pergi. Menanggapi hal itu Chu Tiansu tersenyum tipis karena Li Xuancheng lagi-lagi mengorbankan dirinya untuk membantunya. Jadi dia tidak akan membiarkan pertarungan ini berakhir dengan seri. Kemudian kini terlihat Chu Tiansu dan Pangeran Hu Buhui telah bersiap di atas arena untuk melakukan pertarungan demi memperebutkan Tuan Putri. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.